Jadi ini Ardi, laki-laki yang udah hamilin adik saya. Mas, kamu kenapa ngebut-ngebut sih? Kamu mau ditilang? Mas. Ya? Apa? Kamu bilang apa tadi? Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Katanya mau jenguk papa. Tapi di rumah papa diem aja. Terus sekarang ngebut-ngebut. Sebenarnya ada apa sih? Kamu juga gak mungkin banget kamu jadi orang yang pendiam, Mas. Bukan kamu banget. Lagi pengen cool aja. Biar bikin penasaran. Kamu mau di drop di mana? Tapi nanti kalau udah aku drop, aku gak bisa tungguin ya. Aku harus ke kemana tuh, ke yang kalau orang kerja ada gedungnya. Kantor. Ke kantor. Ya udah mau sampai kok. Tuh di depan tokonya. Ini? Iya ini. Ini mah deket banget, Nak. Aku pikir jauh. Kamu kenapa nggak ordernya online aja sih kalau deket kayak gini? Iya kan biar bebas ongkir. Ya tapi ini kan ujung-ujungnya naik mobil juga. Nguras bensin aku. Kan bukan subsidi. Kelakuan Mas Dito benar-benar aneh hari ini. Jangan-jangan telurnya kebanyakan garam. Ya udah aku turun. Udah hati-hati ya. Makasih Mas. Jangan lupa kasih review bagus, ntar siapa tahu dapat cashback. Di, itu muka kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak usah dibahas. Aku happy banget deh. Akhirnya kamu mau ketemu sama aku. Di, kamu jangan gini dong. Kamu bilang kamu mau ketemu sama aku. Berarti kamu masih peduli sama aku kan? Aku nunggu kamu. Aku percaya sama kamu. Alis, stop! Dan aku yakin kamu cuma butuh waktu kan? Aku ngerti. Aku sabar. Tapi Gue nggak bisa, Lat. Gue nggak bisa. anak ini gak salah loh, Di. Mbak mau ngambil pesanan online atas nama Ariana? Boleh, mau ditunggu ya Kak? Kasih ya. Ini semua terlalu berat buat gue, Lat. Di, kalau kita jalanin berdua, ini bakal ringan, Di. Aku yakin.
Jadi ini Ardi. Laki-laki yang udah hamilin adik saya. Anak dari Pak Oscar yang sudah tega memfitnah papa kamu. Ardi, 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 tunggu di kamu yang pergi. Kak, enggak, Kak, dia mau tanggung jawab kok, Kak. Kamu cuma takut kan? Kamu cuma bingung kan, Kak, dia mau tanggung jawab. Aku yakin kok dia laki-laki yang baik, dia mau tanggung jawab, Kak. Iya kan? Kita bisa besarin anak kita sama-sama kan, dijawab, 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 jawab sama kakak aku, dijawab, dijawab, Kenapa diem aja? Nggak lihat? Ada perempuan tulus yang lagi belain kamu mati-matian. Ngerti nggak sih artinya jadi laki-laki itu apa? Jadi laki-laki itu bukan soal siap atau enggak. Tapi berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi kamu ngapain sekarang? Diem tanpa sepatah kata dan bibir kamu cuma bisa membisu. Saya nggak peduli ya kamu anak dari siapa. Yang saya butuhin tanggung jawab kamu. Tanggung jawab sebagai laki-laki karena sudah menghamili adik saya dan menghancurkan masa depannya yang cemerlang. Aku udah berusaha nyoba, kamu udah berusaha nyoba. Iya tahu kakak tahu. Aku udah berusaha nyoba, Kak. Aku udah percaya sama Ardi. Tapi apa, Kak? Aku tuh gak berarti buat dia, Kak. Aku gak berarti, Kak. Dia. Kamu itu berharga. Bahkan terlalu berharga untuk terus minta diakui sama laki-laki yang gak berani berdiri di samping kamu. Kak. Tapi aku takut, Kak. Aku takut anak ini lahir. Terus dia nanya sama aku, kenapa aku gak punya papa? Aku harus jawab apa, Kak? Aku harus jawab apa, Kak? Mungkin kamu bisa jawab gini. Nak, walaupun kamu gak punya papa, tapi kamu punya mama yang kuat, mama yang hebat, mama yang gak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Ya kan? Nadia, lihat kakak. Dengerin kakak baik-baik ya. Selama kakak hidup, kamu gak akan jalan sendirian.
Kakak janji. Tanti. Tan, Saya mau siram tanaman dulu, Mas. Tanti. Tanti. Tan, bisa tolong bukain pagarnya nggak? Tan, please. Aku pengen ngobrol sama kamu. Sebentar aja. Tolong bukain dong pagarnya. Tanti. Astaga, Tanti. Aku pikir kamu udah... Meninggal. Kamu kenapa mesti bohong sih? Kamu kenapa ninggalin aku? Kamu nggak usah jelasin. Aku juga tahu diri kok orangnya. Aku tahu kenapa kamu ninggalin aku. Tapi aku nungguin kamu, Tan. Sakit banget nungguin kamu. Tolong dong, Tan. Tolong buka pagernya. Kamu jangan perlakuan aku seperti penjahat gini dong. Please, bukain pagernya. Tolong, Tan. Iya bener, aku udah jahat sama kamu. Aku setiap kali bicara sama kamu, aku selalu kebawa emosi. Iya, aku tahu aku jahat. Tapi ada kan sekali dua kali aku pernah bahagiain kamu. Apa kamu selalu ingat buruknya aku aja?
Aku nyesel udah berbuat jahat ke kamu. Aku nggak minta kamu ngertiin aku ya. Tapi beban aku sebagai laki-laki itu berat sekali. Dari aku kecil. Nggak cuma beban ekonomi, tapi beban harga diri aku sebagai laki-laki. Sebagai suami yang harus ngebawa nafkah ke keluarga kita. Aku capek kita berdua diremehin terus. Dicemooh. Aku berusaha ngelindungin kita berdua, Tan. Gak cuman aku aja, tapi aku berusaha ngelindungin kamu. Please, kita bisa bicara ini baik-baik. Ya? Please. Hey, kamu tahu nggak aku udah bukan Dito yang dulu? Aku udah bukan Dito yang dulu. Aku udah orang yang berubah sekarang. Aku akhirnya dapat beasiswa yang aku bilang ke kamu, Tan. Aku sekarang udah jadi orang. Aku sekarang udah jadi jaksa. Aku sekarang udah jadi orang baik. Aku banyak banget tolongin orang sekarang. Aku banyak nolongin orang cari keadilan. Aku udah bukan itu yang dulu. Aku udah berubah. Aku udah berubah banyak. Kamu tahu nggak gimana rasanya aku 10 tahun kehilangan kamu? Tahu nggak, aku ngebayangin kamu tenggelam di sungai. Kamu minta tolong, tapi aku nggak di situ. Aku telat untuk nolongin kamu. Setiap hari aku ngebayangin, gimana ya rasanya Tanti tenggelam, tapi nggak ada yang nolongin. Gimana ya rasanya? Maafin aku ya. Yang ada di kepala aku, kamu menderita. Kamu sakit. Kamu udah aku sakitin secara fisik, tapi kamu juga sakit setelah meninggal. Itu yang bisa aku bayangin. Aku gak bisa tidur tenang. Aku hidup dengan perasaan bersalah selama 10 tahun terakhir. Aku sampai hampir bunuh diri, Tan. Aku mau nyusul kamu. Aku mau ikut mati. Tapi kamu masih di sini kan? Aku tahu kamu hancur. Kamu sakit hati. Aku nggak pernah ya meragukan sedikit pun perasaan cinta kamu ke aku. Terus kenapa harus dengan cara seperti ini? Aku nggak tahu sekarang mana yang lebih sakit. Menerima kenyataan kalau kamu meninggal. Atau sekarang ternyata kamu masih hidup. Bohong sama aku. Dan aku harus tahu ini semua sekarang. Sulit buat aku mencerna ini semua, Tan. Aku ngerti. Tapi aku udah cukup. Aku capek ya ngertiin kamu terus. Sesakit-sakitnya hati kamu. Sehancur-hancurnya batin kamu. Kamu tetap kan jadi Pradito Karna yang sekarang. Jaksa Pradito Karna. Istrinya Ariana. Ariana cantik. Baik. Tulus juga. Anaknya Pak Arman. Ya Pak Arman juga baik. Ariana hamil anak pertama kalian. Kamu inget gak? Waktu anak kita keguguran. Kamu dorong aku
Gara-gara aku lupa isi token terus tetangga denger. Kamu lihat nih, ya, lukanya emang kecil. Mungkin menurut kamu nih nggak ada artinya, ini biasa aja. Tapi kamu pernah nggak ketika malam hari kamu waspada gara-gara kamu takut dicekik sama orang-orang di sekitar kamu? Dan ketika kamu lihat sekeliling kamu, benda-benda di sekeliling kamu takut benda-benda itu tuh nyekek kamu, bunuh kamu. Kamu pernah nggak kayak gitu? Aku tahu aku salah. Aku tahu betul aku salah. Tapi sekarang aku udah berubah. Aku menyesal atas semua perbuatan yang pernah aku lakuin ke kamu. Aku menyesal, kan. Itu masalah kamu sendiri. Aku nggak bertanggung jawab atas masalah kamu. Kamu yang harusnya bertanggung jawab. Tari, tolong jangan rusak semua yang aku bangun. Kamu nggak tahu gimana beratnya aku membangun ini semua dari nol. Tolong, Tari. Mas, jangankan dari nol. Untuk mulai hidup lagi aja aku nggak bisa, Mas. Aku ngerti, Tan. Tapi aku udah berubah. Aku udah nggak akan marah-marah. Please. Tiap hari kamu bilang, kamu mikirin aku. Dan tiap hari itu juga aku mikirin bagaimana caranya biar aku nggak ketemu sama kamu. Tahan. Tanti. Haryana Prawira. Kamu masih belum belajar juga. Jangan sok menyelesaikan masalah orang kalau hidupmu sendiri aja masih berantakan. Aku berharap setelah ini aku terbangun dan semua hanya mimpi buruk yang terlalu panjang. Nak,